Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para TikToker dan yang menonton live Turiman Corner untuk Indonesia, saudara-saudara, pada pagi hari ini Opik Febrianto silakan bergabung. Saya akan membawakan satu paparan topik yang mungkin sudah sering saya paparkan, namun pada kali ini saya akan paparkan kembali dalam waktu 90 menit ke depan berkaitan dengan sejarah perancangan lambang negara Republik Indonesia. Dia Ika Sapitri, terima kasih Anda sudah like. Saudara-saudara, kita akan bahas tentang jejak sejarah lambang negara Republik Indonesia. Baik, saya akan balikkan kamera ini untuk melihat beberapa paparan. Saudara-saudara, saya akan balikkan dulu kameranya. Baik. Ya, alhamdulillah bisa. Jadi pada pagi hari ini saya coba untuk berbagi topik, berbagi jejak sejarah penelitian lambang negara Republik Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui tentang sejarah lambang negara Republik Indonesia, sekalipun mereka adalah pejabat, duta besar, di mana biasanya lambang negara itu menempel di kantornya, ya, terpasang di ruang jabatannya atau di ruang lembaga-lembaga negara, di meja kerjanya. Tapi tidak banyak para warga negara atau pejabat maupun duta besar sekalipun yang mewakili negara Indonesia bisa menjelaskan tentang sejarah hukum perancang lambang negara, apalagi dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila, begitu. Baik, untuk topik pada hari ini saya akan membagi 3 bagian tersendiri. Pertama, tentu bagian yang berkaitan dengan sejarah itu sendiri, karena ini adalah paparannya berkaitan dengan metodologi sejarah hukum. Tentu diawali dengan kronologis, ya, kronologis. Nah, jadi kronologis tentang jejak dari perjalanan bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita sudah merdeka 17 Agustus 1945,
kita harus jujur bahwa kita belum memiliki lambang negara yang seperti sekarang ini. Ketika 17 Agustus 1945 kita hanya menyatakan dalam proklamasi, dan esok harinya tanggal 18 Agustus 1945 itu kita mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu ada hal yang perlu didalamin, bahwa di dalam rapat panitia perancangan lambang negara Republik Indonesia ada salah satu anggota dari panitia lambang negara, panitia perancangan undang-undang dasar, yaitu Parada Harahap, mengusulkan ketika itu ya agar lambang negara ini dimasukkan ke dalam materi Undang-Undang Dasar Negara RI. Namun para anggota panitia perancangan Undang-Undang Dasar menyetujui, bersepakat bahwa tentang lambang negara dan lagu kebangsaan itu akan diatur dalam undang-undang istimewa. Artinya di luar materi muatan Undang-Undang Dasar, saudara-saudara. Nah, kemudian sejarah kita berjalan, ketatanegaraan kita ya masuk ke 1949. Kita ketahui fakta sejarah ketatanegaraan kita bergeser menjadi sistem federal, parlemen, di mana ada presiden, ada perdana menteri, dan ketika itu diawali dengan berbagai pertemuan tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Sultan Hamid II yang menemui Bung Karno di Buntok, Bangka, karena Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ditahan oleh Belanda karena peristiwa ya Jogja begitu. Ditahan, diterbangkan ke Bangka, ditahan. Nah, kemudian Sultan Hamid di Kalimantan Barat, yang waktu itu Kalimantan Barat itu adalah daerah istimewa Kalimantan Barat 14 Mei 1947. Yang mulia Sultan Hamid itu sebagai sultan ditawarin oleh negeri seberang yang di Pertuan Agung di Sarawak, Malaysia, karena memang Kesultanan Pontianak ada kekerabatan dengan Sarawak Kucing atau dari kerabat ratu seberang ya. Ada fotonya di Kesultanan Pontianak. Apakah mau bergabung dengan Malaysia, yaitu Sarawak Kucing, yang di Pertuan Agung Malaysia Timur, yaitu Sarawak, atau ke negara proklamasi 17 Agustus 1945. Namun Sultan Hamid sebagai sultan yang ketujuh di Kesultanan Pontianak menemui Bung Karno di Muntok begitu ya, di Bangka. Ini fotonya, pertemuannya ini ya, saya dekatkan mungkin ya. Itu fotonya ya. Sebenarnya Sultan Hamid ini sangat dekat dengan Bung Karno. Ada di sebelah bawah itu ada foto ini. Ini Sultan Hamid sama Bung Karno, ini Megawati, ini kecil, ini Megawati kecil. Ini pertemuan Sultan Hamid dengan beberapa tokoh bangsa di perjalanan bangsa ini. Ya, baik.
Nah, di dalam perjalanan Sultan Hamid bertemu dengan Bung Karno di Bangka itulah pertama kali Yang Mulia Sultan Hamid itu bertemu dengan Bung Karno. Ya. Lalu terjadilah kesepakatan Inter Indonesia 1 di Jogja, ya, kemudian Inter Indonesia 2 di Jakarta, lalu masing-masing menunjuk utusannya untuk negara-negara yang bergabung di BFO, ya, di BFO, yaitu negara-negara bagian yang dulu kerajaan-kerajaan, salah satunya adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat DIKB, yang merupakan federasi dari 12 Swaperaja dan 3 Neo. Lalu menemui Bung Karno di Bangka ini, ya, ini Sultan Hamid, sebelahnya itu adalah Soekarno. Nah, di sini ada clipping koran di sini nih, ada clipping. Ini ada nempel di dinding itu, Daerah Istimewa Kalimantan Barat dengan berbagai kegiatan Sultan Hamid di Pontianak. Jadi disambut oleh Bung Karno, ya, Republikan dan kaum unitaris dan kaum federalis begitu ya. Nah, kemudian bersepakat untuk bagaimana negara penjajah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Maka terjadilah Inter Indonesia 1 di Jogja, ya, Inter Indonesia 2 di Jakarta, lalu kemudian Sultan Hamid dan Muhammad Hatta ke Den Haag Belanda 27 Desember 49, yang kemudian kita kenal sidang KMB, Konferensi Meja Bundar. Maka bergabunglah beberapa negara di luar negara proklamasi 17 Agustus sehingga menjadi luas, kemudian dikenal dengan Republik Indonesia Serikat RIS. Nah, pada masa RIS ini ada perintah dari Konstitusi RIS pasal 3 ayat 3 bahwa pemerintah harus menetapkan materai dan lambang negara. Dan ketika itu Sultan Hamid diangkat jadi Menteri Negara Gender Portofolio oleh Bung Karno dengan 2 tugas, yaitu tugas merancang lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen. Oke, kita masuki bagian pertama, bagaimana sejarahnya. Ya, diawali dengan sejarah perancangan lambang negara Republik Indonesia. Nah, ini sejarahnya, ya. Dimulai dari 13 Juli, ya, Parada Harahap mengusulkan lambang negara untuk masuk ke dalam materi muatan. Nah, sebentar, saya coba untuk, ya, ambil pulpen. Ya. Baik, saudara-saudara. Nah, ya, ini saudara nampak ya di layar saudara. Ini adalah Parada Harahap, salah satu anggota panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Beliau mengusulkan bahwa sebaiknya di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pengaturan tentang lambang negara. Tetapi seluruh anggota panitia Undang-Undang Dasar menyetujui itu harus diatur dalam undang-undang istimewa tersendiri di luar Undang-Undang Dasar. Dan kemudian bergeser ke 16 November 1946. Ternyata dalam fakta sejarah dibentuk panitia
Indonesia Raya. Ketuanya Ki Hajar Dewantara dan sekretarisnya M. Yamin. Tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan jejak-jejak lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia, yaitu Garuda dari berbagai candi dan arkeologi begitu ya. Nah, kemudian tahun 1947 ya diadakan sayembara lambang negara oleh Kementerian Penerangan Priyono waktu itu ya. Namun belum memenuhi syarat semiologi sebagaimana simbol negara saat ini. Nah, ini hasil sayembaranya ya. Nah, kemudian kita tahu ke 48 peristiwa Jogja 49 ya. Kemudian kita bergeser ke 20 Desember 49 di mana terjadi Inter-Indonesia 1 Inter-Indonesia 20 Desember. Lalu negara kita berubah menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Desember 49 berdasarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 49, Yang Mulia Sultan Hamid diangkat menjadi Menteri Negara RIS. Nah, diberi tugas khusus oleh Yang Mulia Presiden Soekarno ya untuk merencanakan lambang negara dan mempersiapkan gedung parlemen RIS yang saat ini kemudian kita lihat gedung MPR itu yang ada dua pepah itu ya, daulat rakyat, daulat hukum. Kemudian bergeser atas kedudukan beliau menjadi Menteri Negara Gender Portofolio ya. Lalu dibentuklah 10 Januari 50 dibentuk Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Sultan Hamid ya, selaku Menteri Negara Gender Portofolio, non departemen, tidak ada departemen, jadi tugas khusus RIS. Maka dibuatlah susunan panitia teknis diketuai oleh M. Yamin ya, anggota Ki Hajar Dewantara, MA Pelavisi ya, Pelavisi, kemudian M. Nasir, Muhammad Nasir, RM Purbacaraka dengan koordinator beliau Sultan Hamid, karena ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan rencana lambang negara, perancangan lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen RIS ya. Nah, ketika di dalam panitia inilah maka hasil-hasil sayembara penelitian tentang lambang, tentang Garuda di dalam berbagai mitologi ya kemudian dibicarakan di dalam panitia ini. Lalu dibuat dua rancangan terbaik anak bangsa, satu dari Sultan Hamid, yang satu dari Muhammad Yamin. Nanti saya akan tunjukkan dokumennya ya. Nah, ini dia ya. Ini ada dua sketsa yang terbaik. Ada dua sketsa rancangan lambang negara yang terbaik. Satu dari Sultan Hamid, ini coretan-coretan tangan beliau. Nih, kemudian ini adalah coretan tangan dari lambang negara rancangan Muhammad Yamin. Nah, ini hasil akhirnya ya, yang kakinya masih ke belakang di dalam buku ini ya. Kalau yang masyarakat Pontianak bisa ke arsip daerah, bisa membaca. Ini buku ini cukup tebal ya, karena terdiri dari 2 tesis dan 1 investigasi jurnalistik ya. Dan ini adalah lambang negara rancangan Yamin. Nah, nanti saya jelaskan maknanya. Ini rancangan Sultan Hamid. Dipilih waktu itu ada 2 yang terbaik, tapi yang dipilih oleh Parlemen RIS
adalah yang dari Sultan Hamid II. Nah, ini dia. Ya, nah, ini sketsa tadi. Sketsa coretan tangan. Ada teratai. Karena memang bahan-bahannya dari arkeologi, mitologi bangsa Indonesia. Nah, ini coretan tangan beliau, sketsa awal rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid. Ini ada di Mas Agung, ya, di Kuitang, Senen. Dan ini sudah menghadap ke depan. Ini yang ada di Monas, ya. Dan ini yang ada di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51 tentang lambang negara. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini sketsa. Ini yang namanya Garuda. Garuda tuh ini, Garuda. Ya, ada tangan yang megang perisai. Kakinya ke belakang tapi ekornya 7 ini. Sabta Praja. Bhinneka Tunggal Ika. Sayapnya sudah 17. Tapi bentuknya ini kayak wayang ya. Mitologi Jatayu ya. Nah, ini yang dilukis oleh Dullah. Jadi lambang negara ini ada pelukisnya namanya Dullah. Dan itu diupah oleh Sultan Hamid II dengan gaji beliau yang hanya 10.000 rupiah dulu Menteri Negara. Nah, kemudian ini yang kepalanya gundul, ini yang kemudian diprotes oleh Presiden Soekarno, mirip elang bondol tapi kakinya masih ke belakang. Ini beliau, ini hasil lukisan dari Dullah ya. Beliau ini Anda tahu ini pejuang HAM ya. Kemudian ini kakinya ke belakang. Nah, ini kakinya sudah ke depan, dari ke belakang dirubah menjadi depan. Nah, ini pertama kali lambang negara kita ya ada di di parlemen. Namun ada yang missing link. Dari sini yang kakinya ke belakang berubah menjadi kaki ke depan itu bagaimana proses perancangannya? Tidak tiba-tiba ada missing link di sini. Nah, itulah dokumen yang kami ketemukan begitu. Ya, nah ini kan kakinya ke belakang, sketsanya. Ini dilukis ke depan. Ini sketsanya. Ya, baik. Ya, ini lihat. Ini yang ada di Parlemen Reis, di Arsip Nasional nih, di Kementerian Penerangan ya. Nih ya, ini. Ini ketika Soekarno pidato di Parlemen Reis sudah ada ini, tapi kakinya ke belakang. Nah, ini beliau pidato ya, di ujung sana itu ada Sultan Hamid. Nah, ini beliau pidato tapi ini 11 Februari 50. Nah, kemudian diperkenalkan dengan halayak ramai 15 Februari 1950 ini. Iya. Ini. Nah, ini yang saya katakan missing link. Ini yang di belakang, yang kakinya ke belakang sudah kami ketemukan. Kebetulan ini kan tesis saya ya, tesis saya. Ini kakinya ke belakang. Sudah mirip dah. Dan kami ketemukan di Ibu Herawati, anak Yai Agus Salim, di Radio Dalam. Ternyata Sultan Hamid ketika dibebaskan mahasiswa 1966 itu mereka beliau itu kan tidak punya rumah. Dulu kan di Hotel Des Indes ya. Lalu tinggal dengan Kiai Agus Salim di Radio Dalam. Dan Kiai Agus Salim itu punya anak putri namanya Herawati, Tante Herawati kami menyebutnya. Nah, saya selaku peneliti Lambang Negara Republik Indonesia di UI, saya mencoba untuk datang ke rumah beliau berdasarkan surat tugas dari UI. Saya menemukan foto ini. Tapi ada yang unik, kakinya ke belakang, belum ke depan.
Nah, pertanyaannya sederhana. Ini dirubah ke depan. Setelah dirubah ke depan, dilukis kembali oleh Dullah. Ya kan? Nah, apakah antara dari ini sampai yang ke depan itu ada missing link? Nah, ini dokumennya diketemukan. Tapi waktu itu, saudara-saudara, hanya berupa fotokopi saja dari yang aslinya. Pertanyaan aslinya di mana? Itu yang diminta oleh pembimbing saya, Profesor Dr. Dimyati Hartono. Begitu ya, karena saya dapat bimbingan tesis di UI itu dengan pembimbing yang sangat detail, Profesor Dr. Dimyati Hartono dulu yang bergabung di PDIP itu dulu ya. Nah, di sini. Nah, jadi dari sini ke sini ada disposisi, ini aslinya. Nah, ini aslinya. Dokumennya aslinya diketemukan menjelang ujian akhir tesis saya. Jadi saya dapat di sini, ini dapat, ini belum dapat begitu. Lalu pembimbing saya meminta yang asli ya ini, ya. Nah, ini didapatkan di Istana Kadriah. Ternyata masih tersimpan di Istana Kadriah waktu itu. Akhirnya saya pulang ke Pontianak dan ini ada coretan tangan di posisi Soekarno. Yang menarik bagi generasi milenial, Bung Karno itu memanggil Sultan Hamid JM yang mulia. Nah, Menteri Negara. Menurut pendapat saya, on lukisan roll ini sketsanya ini berwarna. Ini berwarna ya. Warna baik ya, ini berwarna. Inilah yang berada di Istana Kadriah dan hari ini berada di Institut Sultan Hamid II ya, menjadi didaftarkan ke negara ini sehingga diakui menjadi lambang negara buah karya Sultan Hamid II. Baik. Nah, yang menarik dari hasil penelitian saya di UI adalah ternyata perancangan lambang negara itu ya, perancangan lambang negara itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah Garuda. Itu mulai dari 26 Januari dibentuknya panitia lambang negara sampai dengan 8 Februari. Nah, pada tanggal 8 Februari 1950 itu diajukanlah ini. Ini kan sketsanya satu, coretan tangan. Ya, kedua ini sampai ke sini hasilnya ini. Nah, ini sketsanya dilukis oleh Dullah. Pelukis istana kesayangan Presiden Soekarno. Bukan Basuki Abdullah, tapi Dullah ya. Beda antara Basuki Abdullah dengan Dullah. Kalau Dullah itu memang pelukis istana kesayangan Soekarno yang melukis manusia ya kayak manusia, Pangeran Diponegoro begitu. Itu Dullah. Lain Basuki Abdullah itu sketsa ya. Lukisannya antara Dullah dengan Basuki Abdullah beda. Nah, ini 8 Nah, ini dibawa ke dalam rapat panitia lambang negara. Nah, ini dikritik oleh Muhammad Nasir. Ya. Setelah diterima di panitia lambang negara ini dikritik oleh Muhammad Nasir karena ada tangan yang memegang perisai itu. Ada tangan. Karena di dalam mitologi Jatayu, Garuda itu setengah burung setengah manusia. Kenapa demikian? Karena Sultan Hamid mendapatkan bahan-bahan data itu dari Ki Hajar Dewantara yang berada di Jogja, dikirim ke Jakarta ya, ada suratnya dikirim disertakan bahan-bahan Garuda di berbagai candi. Nah, tapi Sultan Hamid melakukan perbandingan dengan bahan-bahan Garuda di luar Jawa. Salah satunya adalah dari Kerajaan Sintang yang berhubungan dalam peradabannya dengan Kerajaan Majapahit. Nah, ini lambang Kerajaan Sintang ya.
dari Patih legender Patih Sabrang Lor yang menikah dengan Putri Darayuanti. Salah satu hadiahnya adalah gong gamelan, di atasnya ada garudanya. Lalu dijadikan lambang kerajaan Sintang, ya, di Kalimantan Barat. Sangat tua. Nah ini. Nah, yang menjadi menarik kalau di sini ada tangannya, di sini nggak ada, begitu loh. Nah, namun Sultan Hamid mengikutin aja yang ini, ya. Ada tangannya ini, ya. Ini kan kepalanya ke depan ini. Kalau di kerajaan Sintang tuh kepalanya ke depan. Ini sayapnya begini. Nah, kalau ini sayapnya ini menoleh ke kanan sudah. Tapi bentuknya seperti ini, ada tangan memegang perisai. Jadi perisainya tidak dikalungkan tapi dipegang, ya. Nah, ini tahap pertama. Jadi saudara-saudara, jadi tahulah kita dalam fakta sejarah bahwa perancangan lambang negara itu 2 tahap. Tahap pertama itu Garuda. Garuda itu adalah istilah dalam mitologi. Istilah dalam mitologi. Kalau mau lihat alamiahnya ya burung elang, begitulah ya. Elang Raja Wali. Nah, ini ya. Nih, ini tahap pertama, pengambil figur Garuda dalam mitologi. Karena bahan-bahan dasarnya kan dikirim oleh Ki Hajar Dewantara dari Jogja ke Jakarta, diterima oleh Sultan Hamid. Kemudian didesain rancangan coretan tangan dan ada garis tebal, ini garis khatulistiwa, ya. Nah, ini jadinya. Dan ini diterima oleh panitia lambang negara, sedangkan yang dari Yamin ditolak karena ada sinar-sinar matahari, ya. Nah, tapi ini mendapat kritikan begitu karena ada tangan memegang perisai. Nah, kemudian masuk tahap kedua karena mendapat masukan dari Soekarno ketika ya masukan dari panitia lambang negara. Nah, maka yang tadi itu seperti wayang ini bergeser ke sini. Nah, ini 11 Februari ini sudah disahkan oleh Parlemen RIS, di mana Soekarno pidato itu sudah ada di belakang podium ketika Soekarno pidato. Nah, ini aslinya nih, dokumen aslinya di sini. Nah, kemudian dari sini diprotes diberi jambul. Tapi kakinya masih belakang, ini kan elang ini. Elang Raja Wali, burung elang. Beda ya antara elang Jawa, Pulau Jawa dengan elang Kalimantan. Kalau elang Kalimantan gede. Anda bisa lihat di TikTok saya, di video TikTok saya itu, TikTok saya yang pertama. Itu ada gambar elang, ada burung elang, ya. Itu besar itu, ya, di Kalimantan, elang. Nama kami menyebutnya elang Raja Wali. Raja dan wali, rajanya burung begitu. Ya. Nah, jadi ada 2 ikonik di Kalimantan, elang Raja Wali dan burung enggang begitu. Ya. Kemudian ini dari sini bergeser ke sini di disposisi Soekarno, dilukis oleh Dula, lalu dibuat ukuran, ya, ini asli. Ini duplikat di Monas. Jadi kalau Anda pergi ke Monas, di lantai bawah itu ada lambang negara. Silakan Anda berfoto di situ. Itu adalah duplikat dari sini, gitu loh. Agar sama ukurannya. Baik. Nah, ini adalah sudah didatarkan ke negara. Ya. Jadi yang ini, ya. Maaf. Ini, yang ada di sisi Soekarno ini, ya, yang ada di posisi Soekarno ini 20 Maret 1950, ya, Yang Mulia Sultan Hamid menurut pendapat saya onward rule. Siapa itu rule? Rule itu adalah ahli simiologi, ahli simiotika, ahli lambang, Profesor Rule itu, DN Rule. Menurut pendapat saya, karena Sultan Hamid konsultasi dengan ahli semiotika, tidak sembarangan. Menurut pendapat saya, ya, lukisan Rule, sketsa Rule ini lebih baik begitu ya. Nah, maka
oleh Soekarno, ini harus dipakai yang ini. Ya, ikutin kehendak saya, ya, seperlunya merdeka 20 Maret 50. Nah, oleh Sultan Hamid, sketsa beliau ini yang sudah diperiksa oleh ahli semiotika Rul yang membangun juga Tugu Surabaya, ya, dibawa ke Bung Karno. Ini kemudian dilukis kembali oleh Dullah. Jadi Dullah itu sudah melukis berapa kali begitu ya. Ya, sudah melukis berkali-kali itu. Ini sketsanya ini berwarna. Ini yang kami daftarkan ke negara. Nah, maka keluarlah sertifikat. Ya, penelitian kami tahun 2099, baru tahun 2016 diakui oleh negara bahwa ini rancangan buah karya Sultan Hamid. Jadi perjuangan yang luar biasa begitu ya. Nah, ini kan tahap pertama Garuda tadi, yang Garuda yang dari bahan dasar dari candi, berbagai candi. Sudah banyak skripsi yang mengangkat ini ya, tapi dari Fakultas Sejarah ya. Nah, ini tahap pertama, coretan tangan beliau. Kemudian ini tahap kedua, Elang Raja Wali. Jadi terjadi pergeseran semiotika, pergeseran lambang gitu, dari figur Garuda bergeser ke figur Elang Raja Wali. Jadi lambang negara yang saudara lihat pada hari ini di kantor, di baju pejabat, di topi, di kedutaan, itu Elang Raja Wali. Namun karena tahap pertama Garuda, jadi namanya Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, agar bangsa Indonesia tidak lupa dengan peradabannya sendiri. Tapi kalau pakai transkrip Sultan Hamid II, itu Elang Raja Wali Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu nama. Tapi ketika masuk ke dalam Undang-Undang Dasar disingkat aja Garuda Pancasila. Nah, jadi terjadi pergeseran semiotik dari Garuda ke Elang. Artinya tahap kedua itu adalah figur Elang Raja Wali. Raja dan wali, walinya burung ini raja. Ya, rajanya burung begitu. Nah, istilah Raja Wali ini menarik. Nah, ya. Sebentar saya akan terima HP dulu. Ya. Baik, saudara-saudara, tadi maaf terpotong para netizen karena ada telepon yang masuk. Saya menggunakan HP, ya. Baik, saudara-saudara, kita sudah sampai pada bagian pertama tentang sejarah lambang negara Republik Indonesia pada tahap kedua, ya. Kan 2 tahap begitu. Tadi saya katakan ada 2 tahap gitu. Ya. Jadi ada lambang negara tahap pertama ini Garuda, kemudian bergeser
Ya, ini karena bahannya dari arkeologi, ya, dari benda-benda arkeologi, kemudian gambar-gambar Garuda di berbagai candi, Prambanan, Mendut, begitu lalu dibuat perbandingan dengan Sultan Hamid dengan luar Jawa, diambil dari lambang kerajaan Sintang. Nah, ini ya, kemudian inilah sketsanya, ini jadinya gitu 8 Februari 50 begitu saudara-saudara. Tahap pertama. Kemudian ternyata bergeser. Ini mendapat masukan dari Muhammad Nasir. Ya, ini ekornya 7, Sabta Praja. Nah, tapi sayapnya udah 17, ya. Hanya bentuknya itu ada tangan yang memegang perisai, ya, karena bahan dasarnya dari sini. Karena Sultan Hamid kan hanya mendesain aja, merancang saja gambarnya. Merancang saja gambar ini, ya. Nah, ini tahap pertama. Artinya perancangan lambang negara Republik Indonesia itu 2 tahap begitu, ya. Nah, tahap kedua itu elang Raja Wali dari Garuda bergeser ke elang, ya, kemudian naik ke depan atas, ya. Ya. Jadi baik. Silahkan. Ini jadi dari sini ke sini, kemudian naik ke atas, ya, disebut Soekarno, kemudian dilukis lagi oleh Dullah, sudah kakinya sudah ke depan, ini kakinya sudah ke depan ini. Lalu dibuat ukuran, ini yang ada ukurannya dilampirkan ke dalam peraturan pemerintahan 51 tahun 66 tahun 51. Kemudian dibuatkan di Monas. Jadi kalau saudara berkunjung ke Monas, itulah sebenarnya duplikat dari lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid. Nah, ini Soekarno ketika pidato, ini aslinya, dokumen aslinya kami pegang ini, ya ada, ya. Ini baik. Nah, artinya bahwa perancangan lambang negara itu 2 tahap. Tahap pertama Garuda bergeser menjadi figur elang Raja Wali. Jadi elang Raja Wali Garuda Pancasila, hanya di dalam Undang-Undang Dasar disingkat saja Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tahap pertama. Jadi saudara-saudara para penonton Turiman Corner TV seluruh Indonesia, bahwa lambang negara kita ternyata dirancang oleh Sultan Hamid, kemudian proses yang panjang, ya, melalui 2 tahap. Nah, ketika tahap kedua ini Sultan Hamid melakukan perbandingan dengan lambang-lambang negara lain ini, ya. Ada Emirat Arab, Mesir, Syria, Jerman. Negara yang paling tua menggunakan elang itu adalah Polandia, ya. Ya, Amerika ini lambang negara pembandingnya, bahan dasar pembanding, ya, dari negara-negara yang menggunakan elang Raja Wali. Jadi Anda tahu pedang Sayyidina Ali, kemudian lambang Sayyidina Ali itu elang Raja Wali. Dia juga raja, dia juga wali begitu, ya. Elang Raja Wali itu, ya. Nah, dia juga raja, dia juga wali. Itu bedanya. Kalau di Pulau Jawa raja sendiri, wali sendiri. Tapi kalau di luar Pulau Jawa itu raja dengan wali beda. Raja sendiri, wali sendiri begitu, ya. Itu bedanya. Nah, baik. Nah, ini adalah sertifikat dari negara. Kalau Anda lihat tempusnya, waktunya itu, ya, waktunya ini 24, ya, 24. Nah, ini, ya, 24 November 2016. Ini sertifikatnya, ini sertifikat pendaftarannya CB 1371. Ini barcode-nya, gambar rancangan asli lambang negara Indonesia. Lalu ini oleh negara ini, ya, buah karya Sultan Hamid II yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan berdasarkan surat keputusan Kepmen 204 M garis 2 sebagai benda cagar budaya nasional non benda
Jadi cagar budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda dan non benda. Nah, bendera merah putih, lagu kebangsaan itu non benda, didaftarkan sebagai buah karya Sultan Hamid. Tapi tahun 2016, sedangkan penelitian saya di UI itu tahun 1999, 14 Juli 1999. Tahun 2000 pameran, kemudian baru 2016 diakui. Jadi butuh perjuangan yang panjang. Untuk melihat dokumentasinya, lihat aja di video TikTok saya ya. Ada beberapa video, baik itu hasil penelitian skripsi, tesis, ya, yang saya paparkan di video-video TikTok saya. Dan dokumennya ada di video TikTok saya, silakan masuk, Anda tonton, Anda download. Tapi Anda bisa masuk juga ke blog saya, Raja Wali Garuda Pancasila di Google. Yang dimana dulu Google itu tidak punya data ini. Kita upload semua data-data penelitian saya, akhirnya sebagian anak bangsa tahulah sejarah lambang negara hasil karya siapa. Jadi sangat prihatin kalau ditanya siapa perancang lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wed Supratman. Siapa penjahit bendera merah putih, Ibu Fatmawati. Siapa yang menciptakan lagu Garuda Pancasila, Sudarnoto. Tapi ketika ditanya siapa yang merancang lambang negara, sebagian anak bangsa itu memisu diam. Bahkan guru SD-nya, SMP-nya pun sejarah nggak tahu. Ya. Nah, padahal kalau seorang guru sejarah ya harus mencari literaturnya, kan referensinya untuk menyampaikan kepada anak bangsa. Ini makam Sultan Hamid II. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berkunjung ke Pontianak, jangan lupa Anda ke Pontianak Utara, mampir di Kesultanan Pontianak, lalu Anda ke Tugu Katulistiwa, lalu ke Batu Layang, maka Anda masuk ke makam Kesultanan Pontianak yang Pak Lurah tadi baru telepon. Saya telepon tadi, dia menjelaskan bahwa akan direvitalisasi makam Kesultanan Pontianak. Ya, ini makam beliau, Sultan Hamid. Nah, di sini ada lambang negaranya itu. Kami taruh di sini, ya. Ini sebenarnya sebelah sini sudah terisi Sultan yang ke-8 di sini. Nah, ini Sultan Hamid II. Nah, ini beliau, ya, Syarif Abdul Hamid, Ibnu Syarif Muhammad Al-Ghazali. Ya, banyak yang keliru, Abdul Hamid dikira Turki, ya. Tapi ibunya itu Syekh Syarwani, Syekh Hazamillah, memang keturunan dari Yaman, berdarah Turki, tinggal di Turki begitu ya. Dari Yaman tinggal di Turki, di Hadramaut, ya, Yaman Lulil. Beliau ketika keluar dari pembebasan 1966 oleh mahasiswa, beliau tinggal di Radio Dalam. Itu tadi di Ibu Herawati, anaknya Kiai Haji Agus Salim, ya, yang sekarang keluarganya ada di Amerika Serikat. Ibu Sumangkut, ya, yang mengkaji Al-Quran 15 baris, ya. Nah, kemudian beliau tinggal di sana. Oleh karena itulah foto yang lambang negara yang kakinya ke belakang saya dapatkan di Ibu Herawati, ya, di buku harian beliau, ya. Buku harian beliau penyelit gitu, ya, karena ada 2 dokumen yang hilang, ya, misterius, yang ada yang gambarnya ke belakang. Saya mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang supaya Anda tahu yang mana. Yang ini saya dapatkan di Ibu Herawati, ya, anaknya Kiai Haji Salim, di Radio Dalam, ya. Ini fotonya nih. Hanya yang unik ini kan kakinya ke belakang ini, tidak menjauhkan ke depan. Ini dirubah menjadi ke depan. Hanya dari sini ke sini ada missing link. Ternyata saya temukan dokumen aslinya di posisi Soekarno. Ini missing, dari sini ke sini ada missing link begitu. Dokumen dokumennya. Ternyata dari sini diprotes oleh Soekarno, walaupun ini sudah jambulnya sama dengan sekarang, kakinya ke belakang. Lalu di Sultan Hamid itu diminta oleh Soekarno
untuk merubah ke depan begitu, di posisi begitu diajukan oleh Soekarno, di posisi oleh Soekarno. Ya, waktu itu dia adalah Presiden RIS, ya. Perdana Menterinya kan Muhammad Hatta, masih RIS ini. Kalau kita mau jujur sejarah, ini lambang negara RIS sebenarnya. Ya, lambang negara RIS karena disahkan 11 Februari 50, ya. Kemudian menjadi lambang negara kesatuan di bawah UUD 50. Lalu hari ini menjadi lambang negara Kesatuan Republik pasca reformasi di pasal 36A. Tadinya hanya di peraturan pemerintah 66 tahun 51 tentang lambang negara di bawah UUD 50. Begitu ya. Jadi, nah kembali lagi ke sini, ini adalah sertifikat dari negara. Oleh karena itulah masyarakat Kalimantan Barat mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Tapi kan Anda tahu ya, ketika diajukan dengan berbagai naskah akademik yang membuktikan bahwa dia punya karya begitu ya. Tapi ada yang memfitnah begitu. Saya tidak sebutkan itu etis ya. Anda tahu, Anda cari sendiri aja siapa yang memfitnah beliau ya. Gitu ya. Pengkhianatlah, istrinya orang Belanda. Saya luruskan bahwa istri Sultan Hamid memang orang Belanda, Tante Dedi Pandelden. Itu adalah Belanda kelahiran Malang. Ibunya memang orang bangsawan dari Bugis, tapi suaminya orang Belanda mayor. Ya, apa salahnya sih orang Indonesia menikah dengan orang Belanda keturunan begitu. Lalu dicap pengkhianat. Kapan Sultan Hamid menjadi pengkhianat negara begitu? Kalau dia pengkhianat, lambang negara itu sayangnya enggak 17, ekornya enggak 8. Jadi enggak usahlah memfitnah, ya. Ya, putusan Mahkamah Agung kan sudah bebas itu, bahwa dia tidak terlibat dalam peristiwa Westerling di Bandung karena beliau sedang berada di Pontianak lokosnya. Ya, yang harusnya ditangkap Westerling. Ketika Westerling itu lari, kenapa nggak ditangkap begitu? Ya. Nah, jadi ini kembali lagi, ini makam beliau Sultan Hamid. Nah, ini beliau nih. Ya, memang ganteng beliau ya. Karena ibunya adalah Syekh Sarwani Syekh Jamilah, anak Sultan Muhammad Al-Ghadri, sultan yang beliau sultan yang ke-7 ya gitu. Sultan Muhammad sultan yang ke-6 belah ya kan. Ke-8 Abu Bakar Al-Ghadri ya. Ayahnya dari sultan yang sekarang. Yang sekarang adalah sultan ke-9 Syarif Melvin Al-Ghadri. Nah, beliau ini adalah satu-satunya anak bangsa yang ketika wafat ya dalam keadaan sujud terakhir sholat maghrib di radio dalam ya, karena di jeruk purut ya, jeruk dalam ya, sebelum beliau kemudian memberikan wasiat, berpamitan memberikan wasiat untuk menjaga file lambang negara yang sudah diberikan ke Mas Agung. Lalu beliau kembali ke hadir Allah dalam keadaan bersujud karena beliau memang ya anak dari Sultan Muhammad, ibunya Syekh Sarwani yang menulis kitab ya, ada di video saya itu yang sering disitir oleh para habaib ya. Jadi bukan orang sembarangan, jadat Allah ya. Jadi kalau tidak tahu sejarah tolong tidak berkomentar ya. Silakan Anda klarifikasi, verifikasi dengan kami atau dengan saya selaku Menteri Dalam Negeri Kesultanan Pontianak Tengku Mulia, dan kebetulan saya mempunyai TikTok, saya publish semuanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lambang negara. Ini makam beliau. Ini adalah makam Kesultanan Pontianak. Jadi ini makam beliau ya. Jadi ada ciri khas kalau sultan itu ada mahkotanya begitu ya. Ini makam, silakan Anda ziarah ya ke makam Sultan Hamid II. Mungkin yang punya TikTok bisa jadi konten di sana kan. Ya. Nah, ini baik. Nah, itu ucapan terima kasih saya kepada seluruh para penonton ya, bahwa di tangan kita ada barcode ya yang diberikan oleh Allah di surah Al-Jariyat ayat 21, Al-Furqan ayat 53. Dia kan ada angka begitu. Saya mundur ke belakang jauh gitu ya.
uh, undur. Ya ini, nah ini bagian kedua saya akan memberikan kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, karena banyak beberapa kesalahan, kekeliruan guru SD SMP menyampaikan kepada anak bangsa. Bagaimana memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, saudara-saudara. Baik, ya. Jadi ada pidato Bung Karno, ya. Saudara-saudara silakan bergabung 1 Ramadan 936, diundang silakan teman-temannya untuk live di sini, untuk live bersama saya begitu, atau ada pertanyaan dari netizen follower ya. Memang kalau kontennya edukasi itu agak sepi ya, tapi kalau kontennya yang hiburan, yang unik-unik itu pasti banyak begitu ya, tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Yang penting saya melakukan kewajiban untuk live oleh TikTok begitu ya. Nah, persoalan berapa yang nonton ya, ternyata di atas itu ada 393 yang suka ya. Alhamdulillah ya. Nah, saudara-saudara generasi muda, ada pidato Bung Karno yang menarik berkaitan dengan lambang negara Republik Indonesia. Ya. Baik, saya coba teruskan live ini untuk mengundang ya. Baik, saudara-saudara, kita kembali di sini, ya. Paksa sejarah, ya. James Cohen, Smith, Winsor Chu, thank you, ya, Anda sudah bergabung. Fakta sejarah, Soekarno pada tanggal 22 Juli 58 itu pernah pidato di Istana Merdeka, Istana Negara, memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Ya, sebagai berikut. Ini pidato beliau di hadapan mahasiswa ya. Ya, James John ya, saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini. Ya, di belakang ini. Ketika itu Bung Karno beliau pidato, di belakang itu ada lambang negara. Alangkah megahnya beliau tuh, alangkah hebat dan cantiknya burung elang Raja Wali Garuda. Ini pidato Bung Karno. Jelas ini. Burung elang Raja Wali Garuda yang sayapnya ke kanan dan ke kiri berelar ini. Dela ya, berelar. Berelar tuh bersayap 17 buah. Dengan ekor yang berelang 8 buah. Ya, itu identitas sebenarnya ya. Tanggal 17 bulan 8 itu hari kemerdekaan kita, di bulan tanggal 17 bulan 8 Agustus yang bertepatan bulan Ramadan ketika itu. Yusuf Assalam, terima kasih bergabung. Dan yang berkalungkan perisai, yang ada di atas perisai itu tergambar Pancasila, yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tantular. Jadi seloka Tantular ya, tergambar Bhinneka Tunggal Ika di sini nih. Bhinneka Tunggal Ika. Lalu Bina Ika Tunggal Ika. Jadi Soekarno memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu, Bina Ika Tunggal Ika, yang beraneka ragam itu. Ika itu dalam bahasa Sanskerta, satu itu berjenis-jenis tetapi tunggal. Nih saya kasih warna merah.
Ya, bukan berbeda-beda satu jua. Itu Unus et Obrum, lambang negara Amerika. Ya, berbeda-beda satu jua. Ya, Pancasila yang tergambar di perisai bintang cemerlang atas dasar hitam, ya, cemerlang abadi daripada ketuhanan yang Maha Esa, daripada pohon beringin, lambang pembangunan, lambang kebangsaan, ya, rantai yang terdiri dari bulatan dan gelang tuh laki sila kedua, ya, bersambung dan seterusnya. Ini pidato Bung Karno 2758. Mana ada Bhinneka Tunggal Ika? Itu kan tafsiran begitu ya. Tapi kalau kita merujuk ke pidato Bung Karno itu akan selaras dengan transkrip Sultan Hamid II. Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bina Ika Tunggal Ika, yang beraneka ragam, yang satu itu Ika itu berjenis-jenis tetapi tunggal. Baik. Nah, kalau kita lihat fakta, kita klarifikasi, bangsa Indonesia memang berjenis suku budayanya. Ini hasil klasifikasi BP 2010, 100.350 suku. Jawa, Sunda, suku bangsanya ada 37%, ya. Ini besar ya. Kemudian ini adalah beberapa di dalam literatur buku penelitian saya yang memaknai tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dari mana? Buku kitab Sotayama karangan Emputan Tular. Ya, bahasa aslinya apa? Begitu ya. Ini urian asbabun nuzulnya, sejarahnya begitu ya. Ternyata sebuah ajaran atau dogma menyatukan dua ajaran Buddha dan Hindu begitu ya. Nah, lalu diangkat menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, baik. Nah, barulah tadi saya sampai di bagian ini begitu saudara-saudara. Itu ya. Jadi inilah lambang negara kita, mewakili 5 kecerdasan SQ, AQ, EQ, CQ, melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Cara membaca perisai Pancasilanya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Mengapa demikian? Ya, tentu ada hal ya yang pembacaannya. Jadi pembacaan perisai Pancasila itu bertawab, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Atau bahasa Kalimantannya gilir balik begitu. Nah, ini transkrip Sultan Hamid II. Ada menyatakan falsafah tawab gitu ya. Nah, ini ya. Nah. Ya, jadi karena dari normanya memang begitu ya. Di pasal 48 ayat 2 itu bahwa 5 ruah buang yang merah putih itu memutuskan dasar Pancasila. Nah, di sini kan di pasal 48 ayat 2 ya, pada perisai sebagaimana dimaksud pasal 46 tentang lambang negara, 5 berang itu mewujudkan dasar Pancasila. Sila pertama dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya. Ini kan cahaya. Kalau dalam peraturan pemerintah 66 yang satu nur cahaya diletakkan di bagian tengah perisai. Ini berbentuk bintang bersudut 5 cahaya itu. Kemudian dasar kedua rantai berbulatan ya, itu di bagian tengah ya. Ini tagnya, tag norma di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa lambang negara lagu kebangsaan, pasal 48 ayat 2 ini disebutkan seperti itu. Nah, kalau tag normatifnya seperti ini, gambarnya bagaimana? Kan begitu ya, saudara-saudara ya. Tentu gambarnya seperti ini, melingkar. Jadi pembacaan Pancasila di lambang negara itu berlawanan arah jarum jam begitu, membacanya begitu. Jadi di dalam lambang negara kita ada tiga semiotika perisai Pancasila, Elang Raja Wali 1785 entitas NKRI,
ada jati diri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang tadi sudah saya paparkan begitu. Menoleh ke kanan, next time bangsa ini mau dibawa kemana begitu ya. Nah, mau dibawa kemana gitu ya. Ya silakan ya. Mau dibawa kemana begitu ya. Jadi harusnya para pejabat, duta besar, para ASN, mahasiswa, generasi muda harus paham bagaimana cara membaca Pancasila ini ya. Cara membaca Pancasila begitu. Cara membaca Pancasilanya harus tolong ditap-tap layarnya ya, saudara-saudara. Yusuf Assalam bergabung ya di tap-tap ya. Ya silakan. Ya silakan di tap-tap sampai dengan ya agar TikTok Anda dilihat oleh orang lain. Anda tap-tap layar ketika teman lain TikTok live begitu ya, tentu akan dilihat ya bagaimana ya. Terima kasih Yusuf Salam yang ada yang bergabung. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah hukum lambang negara ini ya silakan. Silakan untuk bergabung untuk mempertanyakan agar tidak buta sejarah ya. Anak bangsa Indonesia tahu tentang jati dirinya, tentang lambang negaranya. Itulah perbedaan di peradaban negara-negara dunia itu. Generasi mudanya memang dididik pendidikan kewarganegaraan Amerika, Eropa ya, makanya cinta dengan negaranya begitu ya. Jadi jangan melupakan sejarah jas merah. Jadi anak-anak bangsa kita juga tidak harus lupa sejarah begitu. Dia paham sejarah bangsa lain tapi sejarah bangsa sendirinya tidak paham lambang negaranya. Banyak lambang negara ini di topi, baju pejabat, ya di kantor, bahkan lebih tinggi letaknya di gambar presiden dan wakil presiden. Tapi ketika ditanya siapa perancang lambang negara, itu lambang negara Lili Wahyudi. Terima kasih sudah memberikan undangan ya, Lili Wahyudi. Ya silakan Anda melihat lambang negara kita ya, cara membacanya melingkar memang begitu. Sila ke-1 nur cahaya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada makna di balik filosofis ini begitu. Ya, jadi ketuhanan yang maha, nur cahaya. Kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak manusia yang adil namun belum tentu beradab. Ada lingkaran ya, ini kan gambaran peta lingkar begitu kan. Ini dipakai oleh profesor ketika wisuda, itu dikalungkan di dadanya bahwa laki dan perempuan itu sejajar. Kemudian Persatuan Indonesia beringin sumbangan Purbacaraka kepada Sultan Hamid, lalu banteng ini jadi berputar berlawanan arah jarum jam atau tawaf. Jadi agar bangsa Indonesia itu menelusuri jejak digitalnya masa lalunya. Itulah jangan melupakan sejarah begitu. Ini penuh filosofisnya. Ini sayapnya 17. Ini berkaitan dengan identitas NKRI. Ini Pericaya Pancasila, representasi dari falsafah dan ideologi falsafah bangsa Indonesia. Ini jati diri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dia menoleh ke kanan, ya kan? Nah, gambar Yesus menoleh ke kanan. Kita salam umat Islam, assalamualaikum ke kanan. Kanan itu fardu, next time. Bangsa ini mau dibawa kemana? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini namanya Lang Raja Wali Garuda Pancasila, lalu disingkat Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat mega sesuai dengan pidato Bung Karno begitu ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan silakan Anda bertanya di kolom komentar, akan menanggapi yang berkaitan dengan topik hari ini tentang sejarah lambang negara Republik Indonesia begitu ya. Silakan. Atau Anda ingin berkontribusi ya,
ingin menanggapi, ingin berkomentar atau mempertanyakan sesuatu berkaitan dengan lambang negara ini, ya jangan lupa layarnya ditip-tip ya. Ya silakan. Dani sudah bergabung, silakan Dani bergabung. Ada pertanyaan berkaitan dengan lambang negara, silakan ya. Topik pada hari ini ya tentang lambang negara. Ya, karena konten saya memang edukasi, hiburan dan news. Jadi berbeda ya dengan konten TikTok lain yang membawa hiburan mungkin ya. Karena saya latar belakangnya seorang dosen, peneliti lambang negara, sehingga saya harus konsisten dengan background keilmuan saya ya untuk menjelaskan. Hanya bedanya mungkin Anda silakan masuk ke bahan-bahan yang ada di TikTok saya, berbagai video, dan bisa masuk ke website saya Raja Wali Garuda Pancasila. Juga bisa masuk ke YouTube saya Turiman Corner. Semuanya namanya Turiman Corner. Corner itu sudut pandang, Turiman itu nama asli saya. Jadi saya memberikan nama TikTok saya Turiman Corner. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan untuk. Terima kasih.